viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P.A.D reading ya. Kali ini dengan menggunakan tema yang agak sedikit sadis ya di sini ya. Eh, Dosa apa yang mesti dia pikul atas segala pengkhianatannya ya. Sekali lagi, dosa apa yang mesti dia pikul atas segala pengkhianatannya ya. Nah, bagi kalian yang merasa dikhianati oleh pacar kalian ya, diselingkuhin, dikhianatin oleh pacar kalian itu, dan kalian ingin tahu ya apa dosa dari mengkhianatin kekasih yang tulus mencintai itu. Nah, mari kita bahas di sini ya. Tapi perlu saya ingatkan, ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang menonton video saya ini ya. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, karena bisa jadi readingan saya ini energinya bersifat vice versa dan move and flow ya. Vice versa itu adalah kebolak-balik, move and flow itu adalah bisa saja sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi saat ini. Oke, atau bisa jadi energi yang ada di dalam readingan ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, orang yang sedang dekat dengan kalian. Oke. Nah, namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan energinya saling bertumpah ruah ya, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya, tinggal disesuaikan dengan ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau ya dicocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya, oke? Dan di sini ada 3 deck ya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya. Timeless itu adalah tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya, mau bulan depan, tahun depan, ataupun minggu depan itu juga boleh. Genderless itu ya tidak terbatas oleh gender. Yang mengikuti readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, atau boleh anak-anak, siapapun diri kalian juga boleh, oke? Nah, eh, di sini ada 3 deck ya. Dari kiri ke kanan, 1, 2, 3 ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian, atau bila perlu dibiarkan dulu video ini berjalan sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan atau pemberitahuan. Oke? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya nantinya ya, semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kita semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu membantu satu sama lain. Dan bagi kalian yang merasa ingin tertarik, ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi video ini atau kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala ketentuan, aturan, dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Biarpun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. So, mulai dari saat ini jangan buang-buang waktu lagi, jangan tunda-tunda lagi ya, segera charter dan booking saya, oke? Agar saya bisa mempersiapkan waktu yang tepat bagi diri kalian. Oke, nah saya rasa kalian telah memilih ya. Kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan ya. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number. 1. Dosa apa yang mesti dia pikul atas segala pengkhianatannya? Dosa apa yang mesti dia pikul atas segala pengkhianatannya? Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak ya, untuk kita jadikan tema ya. Familiar, Guardian, oke?
Untuk satu kartu familiar atau guardian ini ya, pelindung ya, saya merasakan ya, eh, orang ini ya, dosa yang mesti dia pikul saat itu ya, dia akan menderita rasa kesepian yang saya rasakan di sini. Maaf kata ya, saya bukan mendoakan orang, saya hanya membacakan saja ya. Eh, akan ada rasa kesepian yang mesti dia pikul, rasa di mana dia ditelantarkan oleh orang-orang, dikhianatin oleh orang-orang di sekitarnya, ya kan? Dan di sini ya, hidupnya itu ya selalu dipenuhi dengan rasa kekecewaan, bukan hanya sekedar rasa kekecewaan saja yang saya rasakan di sini ya. Tapi dari kartu familiar atau guardian ini, saya juga merasakan hidupnya akan dihantui oleh rasa ketakutan, rasa curiga terus ya kepada orang-orang ya, alias tidak tentram ya batinnya itu ya. Siang malam ya selalu melek terus ya, memperhatikan orang-orang di sekelilingnya hanya untuk menjaga dirinya sendiri, ya kan? Karena mungkin saja dosa ini bukan cuma dia lakukan kepada kalian saja ya guys ya. Tapi juga ya, dia sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak pantas di luaran sana ya, sehingga mengundang kebencian dari orang ya, sehingga ya memancing rasa ingin balas dendam dari orang-orang kepada dia juga ya. Sehingga ya orang kayak gini kalian tahu sendirilah ya, pasti hidupnya sudah tidak akan tenang saat itu ya, kalau sudah musuh berada di mana-mana saat itu ya. Bahkan untuk tidur pun ya, kayaknya dia juga tidak tenang saat itu. Orang ini mesti jaga-jaga, ya kan? Kapan saja ada ancaman datang saat itu, ya buat apa lagi kita hidup di dunia ini, ya kan guys? Kalau hidup kita ini tidak memiliki ketenangan dan kedamaian kayak gitu, ya kan? Oke, saya lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1. Dosa apa yang mesti dia pikul atas segala pengkhianatannya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu familiar, guardian. Oke. Oke. Eight of 8 chalices ya, saya langsung sebutkan zodiaknya Pisces ya. Ini adalah menarik diri untuk mencari ketenangan, berarti apa yang saya katakan, hidupnya sudah tidak tenang ya saat ini ya. Mendapat ancaman di mana-mana, di orang-orang yang ada di sekelilingnya itu berusaha ingin menjatuhkan dia terus ya kan. The Emperor ya, zodiak Aries ya. Kemudian Ten of Chalices ya. Ini adalah zodiak Pisces lagi. The Empress. Oke. Zodiak Taurus dan Libra. Terakhir, Ace of Wands. Di sini tiga zodiak sekaligus ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Kita lihat saran pesannya untuk kalian itu apa ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 1. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu familiar dan guardian ini ya? Oceana, take action ya. You are in touch with your truth in this situation ya. And you need to trust your gut and lovingly accept yourself. Oke. Oke, dari kartu saran ini ya, menyuruh kalian ya, abaikan saja orang kayak gini, ya kan?
eh, dan dari kartu saran pesan di sini juga mengatakan ya, menyuruh kalian ya, untuk banyak berdoa dan percaya kepada Tuhan juga ya. You need to trust your God and lovingly accept yourself. Oke. Dan lebih baik kalian memperhatikan dan mencintai diri kalian sendiri saja di sini ya. Karena orang ini ada memiliki dosa yang mesti dia pikul ya. Dari pengkhianatan, segala pengkhianatan atau sesuatu yang melenceng yang pernah dia lakukan kepada kalian sebelumnya ya kan, sehingga membuat hidupnya saat ini ya, Eight of Challenges ya, dia tidak tenang. Oke. Kayaknya orang ini ya memancing permusuhan di mana-mana, banyak sekali orang yang membencinya saat ini. Nah, itulah ya yang namanya dosa ya, ya kan? Di saat ya kita sudah dibenci oleh seseorang ya, ataupun orang-orang di luaran sana ya, sangat mudah sekali ya untuk memicu kayak gimana ya, permusuhan saat itu. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun ya takutnya bisa berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita saat itu. Makanya di sini ada kartu di Emperor. Dia berusaha ya menarik diri, dan saya merasakan orang yang kalian dilingkan ini sudah diisolasikan oleh orang ya, alias didiskriminasikan ya. Didiskriminasi oleh orang-orang, dan semua orang-orang di luaran sana ini hanya mencari kesalahan dia semata saja ya. Dia hanya kayaknya hidupnya ini berakhir saat ini untuk mempertahankan egonya sendiri, mempertahankan segala kebenarannya sendiri, apapun yang dia buat, yang dia rasa benar ya, tapi di mata orang itu kok kayaknya salah mulu ya, kayaknya salah mulu ya. Dan ada kemungkinan di sini ya, eh, kalau misalnya ya kalian berdealing dengan orang yang sudah menikah di luaran sana, atau sudah memiliki third party, orang ketiga di luaran sana ya, maka hubungannya juga kayaknya juga tidak aman ya, selalu diganggu orang terus. Oke. Ada kartu di Empress ya, di mana ya eh, eh, sebagai balasan dari dosa yang mesti dia pikul itu, kayaknya dia mesti memikul beban yang sangat berat sekali, banyak sekali tugas-tugas dan tanggung jawab yang kayaknya sengaja dilimpahkan ya, dari lingkungan pekerjaan orang ini kepada orang yang kalian dilingkan tersebut ya. Mereka itu kayaknya asik-asik saja, dan apa yang jadi pekerjaan mereka itu dilimpahkan ya kepada orang yang pernah berbuat dosa kepada kalian ini. Oke. Di Empress ya, banyak tugas tanggung jawab yang mesti dia selesaikan, dan kayaknya dosa yang dia perbuat ini bukan cuma satu saja, tapi ya lebih dari satu dan banyak sekali di sini ya. Dan dia kayaknya ya selalu berdoa kepada Tuhan, Ace of Wands ya, berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kayak gimana lah hidup saya kok jadi menderita kayak gini. Tapi ya dia tidak sadar juga ya, kalau segala penderitaan di dalam hidupnya itu adalah akibat ulahnya sendiri. Oke. Dia hanya tahu meratapi kehidupannya Ace of Wands ini, ya kan, berusaha untuk memperbaiki kehidupannya dengan banyak berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah, itulah kekurangan dari orang ini. Dan bahkan ya, sampai di pihak keluarga pun banyak yang memusuhi dia juga ya. Banyak yang memusuhi dia, dari saudaranya kayak entah orang tuanya, kayak kayaknya ya sentimen kepada diri dia itu, ya kan? Dan mereka juga tidak tahu kenapa kok saya bisa sentimen pada saudara saya sendiri, kok perasaan saya kok benci banget ya pada saudara saya sendiri ya. Tapi sebenarnya ini adalah siklus ya, lingkaran dosa ya, yang mesti dia terima ya. Didiskriminasi oleh masyarakat, didiskriminasi oleh keluarganya lagi, hingga dia mesti menarik diri, mencari tempat berlindung, mencari tempat persembunyian yang tenang. Bahkan orang ini saya merasakan ya, orang yang kalian dilingkan yang pertama ini ya, dia menarik diri bukan kembali pada keluarganya saat itu. Dia memang berharap ya bisa kembali pada keluarganya, tapi keluarganya juga kayaknya tidak bisa menerima dia juga saat itu, alias terkucilkan luar dalam ya. Bahkan saya melihat ada kemungkinan orang ini ya mencari kontrakan sendiri, mencari tempat kos sendiri untuk menyendiri dan bersembunyi dari orang-orang, karena begitu dia keluar ya, kayaknya banyak sekali orang-orang yang memusuhi dia saat itu dan berusaha untuk menghancurkan kehidupannya.
Oke. Dan siang malam dia tidak bisa berhenti untuk meratapi dan berdoa, ya kan? Kenapa kehidupannya bisa berubah jadi kayak gini? Hancur ya. Ini bukan terpuruk lagi ya, tapi udah hancur ya. Sudah lebur sekali ya, dalam segala situasi dan kondisi ya. Dimusuhin oleh orang-orang, dijatuhkan oleh orang-orang, bahkan dijatuhkan oleh saudara sendiri. Nah, makanya Katu saran di sini ada take action ya. Cobalah untuk beraksi ya. Aksi kalian itu lebih cenderung ya, perhatikan diri kalian sendiri saja ya. Untuk orang kayak gini ya, untuk apa kalian hiraukan ya? Kalian fokus saja ke dalam diri kalian sendiri, kontemplasi dan perubahin diri kalian juga ya. You need to trust your God and lovingly accept yourself ya. Dan cobalah untuk memodali hidup kalian sendiri. Cobalah untuk bangkit ya, tanpa orang ini lagi. Acuhkan saja, abaikan saja orang ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk dek kelompok yang pertama, berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail, lebih akurat dan lebih jelas, silakan lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku ya, untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya guys, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari, tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. So, jangan buang-buang waktu lagi, cepat charter dan booking saya dulu ya, agar saya bisa mencari waktu ya yang tepat ya, kapan giliran kalian saat itu. Oke, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Dear God. Nah, sekarang viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Dear God Universe, Tuhan, please give us your themes for viewers who pick and choose deck number 2. Dosa apa yang mesti dia pikul dari segala pengkhianatannya yang dia lakukan padaku? Dosa apa yang mesti dirinya pikul atas segala pengkhianatannya? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema ya. Witch hat ya, power. Oke. Kekuatan, tapi kekuatannya ini bukan kekuatan yang positif ya, kekuatan yang negatif. Witch hat ya, topi penyihir di sini ya. Saya merasakan ya, ini orang yang pernah berbuat dosa kepada kalian ini ya. Orangnya ini ya, kayak gimana ya, selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang buruk ya, kepada orang, suka memorotin orang ya kan, suka menipu orang saat itu. Dan saya merasakan juga kalian yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya, sudah kayaknya banyak sekali yang ditipu ya, oleh orang yang kalian dilingkan ini. Ini dosa yang sangat besar sekali loh ya guys ya. Witch hat ya, topi penyihir ya, dan penyihir itu kan bukan sesuatu yang baik ya di sini ya. Witch ya, penyihir itu sesuatu yang jahat ya. Otaknya itu selalu berpikir sesuatu yang jahat saja, untuk ya, menjolimi orang ya kan, untuk menipu orang demi mendapatkan power, kekuatan bagi dirinya saja, dan itu ya yang bisa menjadi dosa ya. Dan di sini ada warna hijau, orange dan kuning, dan ada kemungkinan ya orang ini ya, dosanya ya, dia apa ya, hidupnya itu penuh dengan karma ya, hidupnya penuh dengan karma yang mesti dia tanggung. Auranya itu begitu gelap sekali ya, auranya begitu gelap sekali, dan saat aura seseorang manusia itu sudah berubah jadi gelap ya, otomatis ya, apa yang dia lakukan itu pasti tidak akan beruntung saat itu. Bahkan untuk mencari nafkah ataupun mencari jodoh pun saat itu dia tidak memiliki keberuntungan saat sama sekali. Oke?
Padahal ada niat dia yang tulus untuk mencintai orang lain, tapi belum tentu orang lain bisa mencintai dia dengan tulus. Bisa jadi dosanya itu ya mengundang orang lain berusaha untuk menipunya terus saat itu. Oke? Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Dosa apa yang dirinya mesti pikul atas segala pengkhianatannya? Dosa apa yang mesti dia pikul atas segala pengkhianatannya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Witch Hat atau Power. Dan dari kartu Witch Hat atau Power ini ya, ada kemungkinan ya orang yang kalian dealingkan ini untuk deck kelompok yang kedua ya, tidak semuanya ya. Orangnya suka bermain dukun ya. Orangnya suka bermain dukun, suka bermain black magic di sini, dan ada kemungkinan ya dia bisa disantet oleh orang juga, oke? Atau bisa jadi apa yang dia lakukan, black magic yang dia lakukan itu membal atau mantul ke dirinya sendiri atau ke pihak keluarganya sendiri. Oke? Three of Wands. Wow. Jadi Aries. Seven of Wands. Oke. Zodiak Leo. The Magician. Nah, apa yang saya bilang magic kan? Magician. Dia selalu kayaknya melakukan apapun ya dengan cara yang instan, menghalalkan segala macam cara ya, baik dengan cara mencari dukun sekalipun ya. The Magician ini zodiak Gemini dan Virgo ya. Page of Cups. Oke, 3 zodiak sekaligus. Ini Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Coins. Juggling. Oke. Oke. Ini Two of Coins ini zodiak Capricorn. Oke, kita lihat saran dan pesan untuk kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu Witch Hat ini ya, Power ya. Ariel ya. New psychic and spiritual experience. Nah, berarti benar kan? Ada kecenderungan atau ada tendensi orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini sedang berdealing dengan orang yang suka bermain black magic di sini. And spiritual experience are changing the way you view the world and yourself. Okay? Allow your spiritual gift to open through study, prayer, and meditation. Okay? Saya merasakan kayaknya yang memilih deck kelompok yang kedua ini juga sudah bisa merasakan ya kalau hawa-hawa dari orang yang kalian dilingkan ini suka bermain black magic kepada kalian, sehingga kalian memilih ya jalan spiritual untuk banyak belajar tentang agama ya kan, lebih banyak meditasi ya kan, berdoa kepada Tuhan, oke? Dan itu akan membawa kegunaan pada kalian, new psychic ya. New psychic atau sebuah batin yang baru atau sebuah pengalaman spiritual yang baru ya, akan bisa merubah ya cara kalian ya melihat dunia dan melihat diri kalian ini. Karena selama ini mungkin saja kalian ini sudah ikutan ya ketularan aura gelapnya itu, atau kalian mungkin saja ada beberapa orang ya, tidak semuanya ya, ada kemungkinan yang sudah pernah dipelet oleh dia, disantet oleh dia ya kan, sehingga aura kalian juga ikutan gelap saat itu ya kan. Three of Wands di sini ya.
Three of Wands di sini maksudnya adalah sesuatu yang mantul ya ke dia sendiri ya, yakni dosa yang dia perbuat itu dengan cara menggunakan magic itu ya. Ada kemungkinan dosa yang mesti dia pikul itu adalah ya santet, pelet, gendam ya, itu bisa mantul kembali kepada diri dia ya. Dan saya melihat di sini ya, saat mantul kembali kepada diri dia itu auranya menjadi gelap ya saat itu ya. Dia jadi tidak beruntung di mana-mana ya kan. Dan dia kayaknya dimusuhi orang di mana-mana ya. Seven of Wands ini ya, dimusuhi orang di mana-mana dan selalu kayaknya apa yang ingin dia capai, tujuan impian yang ingin dia capai itu kayaknya jadi serasa tidak lancar ya, jadi tidak lempang ya. Kayaknya jalan menuju rezekinya yang seharusnya lancar itu telah ditutup oleh Tuhan saat itu. Oke, sehingga ya pada akhirnya mau tidak mau dia mesti ya, Page of Cups ya, dia mesti kayak gimana ya, memohon kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan ya, meminta maaf atas segala perbuatannya saat itu ya kan, memohon pengampunan dari Tuhan juga. Karena di sini saya merasakan orang ini memiliki musuh yang banyak di mana-mana ya. Banyak sekali orang yang tidak percaya pada diri dia itu. Dia sudah terlalu banyak menipu orang dengan cara-cara yang sangat kotor sekali ya, cara-cara yang sangat keji sekali ya. Tapi cara-caranya itu ya, yang dia halalkan dengan segala macam cara ya, termasuk cara yang haram dengan bermain black magic itu ya, ada kemungkinan bisa membal atau bisa mantul lagi ya, kembali pada diri dia. Kalau misalnya tidak kembali pada diri dia, kalau misalnya dia orang yang memiliki pegangan ya saat itu ya, memiliki sebuah tameng atau sebuah pelindung saat itu ya kan, ada kemungkinan ya santet pelet yang dia lakukan saat membal kepada diri dia, kalau tidak kena ke diri dia ya, dikhawatirkan bisa kena ke saudaranya sendiri ya, atau kena ke ya orang tua atau kayak gimana lah, orang-orang rumahnya sendiri. Oke. Sehingga setelah kena saat itu ya, dia barusan ampun ya, ampun DJ, ampun Tuhan ya, ya kan, meminta maaf, Page of Cup ya, memohon-mohon ya kan kepada kebesaran Tuhan ya kan, agar dirinya itu dibebaskan dari segala apa, hawa-hawa negatif ya, segala kesialan, keburukan, kenaasan yang tertimpa pada dirinya saat itu. Karena saat itu saya melihat ke depannya nantinya di sini ada Two of Coins atau juggling ya, di mana ya orang ini ya menjadi putus asa ya, akibat ulahnya sendiri ya, dosa yang dia perbuat sendiri berbalik kepada diri dia itu, membuat dirinya itu menjadi seseorang yang kehilangan arah di dalam kehidupannya, menjadi putus asa saat itu. Sedangkan tuntutan hidupnya begitu banyak sekali, tapi dia tidak mampu karena saat itu dia mengalami kesialan di dalam hal keuangannya, sehingga juggling ya dia itu ya. Bahkan untuk makan pun sangat sulit sekali saat itu. Bahkan untuk makan saja dia mesti pikir dua kali saat itu, apakah saya bisa mampu membeli nasi, apakah saya mesti membeli nasi saat itu ya kan. Kalau saya beli nasi, uang saya sudah tidak cukup lagi nanti buat bayar kontrakan kek, untuk beli baju kek, untuk beli sabun cuci baju saya kek. Nah itu saya sudah tidak cukup lagi karena orang ini udah seret dalam masalah keuangan. Sehingga ya bisa jadi ke depannya ya, dia memohon-mohon kepada orang ya untuk mengasihani dia ya kan, supaya bisa turun tangan memberi dia kayak gimana ya, rasa iba atau rasa belas kasihan, kasih dia sumbangan. Ya apa bedanya saat itu dengan berubah menjadi, maaf kata cakap kasarnya, pengemis saat itu. Oke? Tapi ini adalah ulah dan dosanya sendiri ya. Siapa suruh dia berbuat hal yang kayak gitu? Ya, mesti kalian ingat ya guys ya. Dan mungkin saja saat itu saat dia meminta rasa belas kasihan dari orang, maka orang yang melihatnya pun kayaknya enggan ya, enak ya sama diri dia itu ya, tidak ingin membantu dia juga saat itu, karena orang-orang di sekelilingnya kayaknya juga sudah tahu sifat buruknya tersebut ya. Makanya di sini ya,
Kartu saran pesannya di sini menyuruh kalian new psyche and spiritual experience. Banyak belajar tentang spiritual, banyak mendekatkan diri kepada agama, banyak studi ya, mempelajari tentang agama ya. Banyak berdoa kepada Tuhan, prayers atau lakukan meditasi untuk mengclearkan energi kalian tersebut ya. Kalau misalnya energi kalian ini sudah kayaknya sudah tercemar ya, sudah kelam saat itu ya, lakukan ya penerangan aura saat itu ya, ke orang pintar kayak atau ke tokoh pengemuka agama di tempat-tempat ibadah kayak minta untuk didoakan kayak saat itu ya kan. Jangan didekati lagi orang kayak gini, tinggalkan dia. Orang kedua ini sangat berbahaya sekali karena apa yang menjadi perbuatannya saat itu ya, meskipun bukan pada diri kalian. Dia suka berbuat hal kayak gini bukan pada diri kalian saja tapi pada orang lain ya. Takutnya ya yang dia perbuat pada orang lain, tahu-taunya orang lain itu memiliki kekuatan yang lebih hebat daripada diri dia ya kan, yang mengenal dukun atau tukang santet yang lebih hebat lagi saat itu ya kan, tahu-taunya diserang balik saat itu. Nah, kalau tidak kena ke orang itu, kalau kalian sedang berada di sisinya saat itu, ya kan, kalian kan ikutan apes juga. Kalau sempat dikirim orang ini mendapat kiriman santet dari orang lain yang memusuhinya saat itu, tahu-taunya tidak kena ke dia, tahu-taunya membal kepada diri kalian. Nah, saat itu kan kasihan juga kan kalian ibaratnya tidak makan nangka tapi kena getahnya saat itu. Oke. Nah, jadi ada bagusnya orang kayak gini segeralah kalian jauh-jauhin ya sejak dini ya. Jangan kalian dekat-dekatin lagi orang kayak gini. Oke? Orang ini penuh manipulasi ya untuk mendapatkan apa yang jadi niat dan tujuannya. Dia sanggup untuk melakukan apa saja sampai bermain black magic sekalipun. Oke? Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang kedua ini, berhubung ini readingan general ya. Jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih jelas ya, kalian dipersilakan untuk melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Buruan cepetan ya guys, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Oke? Makanya ditunggu gerak cepat kalian. Mulai dari saat ini jangan ditunda-tunda lagi supaya saya bisa mengatur waktu yang tepat kapan itu ya untuk diri kalian. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan ya. Oke. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 3. Dosa apa yang mesti dirinya pikul atas segala pengkhianatannya ya kepada diriku ya. Dosa apa yang mesti dirinya pikul ya atas segala pengkhianatannya padaku. Saya tarik dulu kartu energinya secara acak. Ini agak berat ya. Magic Circle Protection. Oke. Lingkaran keajaiban. Lingkaran magic ya, atau Magic Circle di sini ya, atau protection ya. Sekilas tampak ya, orang ini juga hidupnya juga tidak tenang ya, penuh dengan kekurangan, dan dia selalu dimanapun dia berada, dia tidak memiliki teman di sana ya. Dia selalu kayak gimana melakukan protection ya, selalu berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Kenapa seseorang bisa selalu berusaha untuk melindungi dirinya sendiri? Karena sudah banyak orang yang membencinya saat itu, ya kan? Sudah banyak kayaknya orang-orang yang ya tidak percaya pada diri dia yang memusuhi dia saat itu. Magic Circle ya,
protection. Dia selalu berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Berarti dia tidak terima ya atas dosa yang dia perbuat ya. Orang ini ya kayaknya dia tidak jantan, tidak gentle ya. Saat dirinya mesti menanggung dosa akibat perbuatannya sendiri, dia malah berusaha untuk melakukan proteksi saat itu. Dan magic circle ya, ada kemungkinan ya, lingkungan yang penuh dengan magic di sini ada kemungkinan dia bisa diguna-gunain oleh orang ya. Diguna-gunain oleh orang ya, kalau tidak kena ke dia karena dia memiliki protection atau pelindung saat itu ya kan, maka bisa membal ke keluarganya saat itu. Oke? Bisa membal kepada keluarganya, saudaranya atau anak-anaknya juga bisa saat itu. Jadi hidup orang ini ya sepertinya tidak tenang lagi ya. Dia hanya mampu untuk melindungi dirinya sendiri, tapi tidak mampu untuk melindungi keluarganya lagi ya. Di sini, dimanapun tempat dia berpijak ya, maka tempat itu akan menjadi tempat yang tidak aman bagi diri dia. Dan tempat itu akan bisa menjadi, bahkan bisa menjadi sebuah malapetaka ataupun maut ya bagi diri dia. Tempat yang sial atau membawa sesuatu yang naas ya ke dalam hidupnya. Maaf kata ya, contoh saja ya, saya tidak mendoakan orang kayak gini ya. Saya hanya membuat contoh saja seperti kecelakaan kayak ya kan. Misalnya dia pergi ke tebing kayak tiba-tiba longsor kayak saat itu tertimpa pula kayak nah itu kan naas juga ya kan. Dia misalnya sedang keluar mau beli rokok di malam hari, tahu-taunya keserempet mobil pula saat itu. Nah itulah maksudnya, dia mesti hati-hati dimanapun dirinya berada, karena dimanapun dia berada, tempat itu akan menjadi sebuah tempat yang membawa maut ya, atau tempat yang membawa sesuatu yang naas ya, untuk mencelakain kehidupannya saat itu. Oke? Ini sadis ya ini ya. Oke, kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Oke. Dosa apa yang mesti dia pikul atas segala pengkhianatannya pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Magic Circle atau Protection. Kita tarik kartunya secara acak. The Hierophant, ya, berkaitan dengan agama ya, zodiak Taurus. Nine of Wands. Apa yang saya katakan tadi, ini kaitannya sangat erat sekali ya dengan protection ya, atau memproteksi diri ya. Tidak aman, dia kemanapun sudah tidak aman saat itu ya kan. Tak ada seorang pun yang bisa mempercayai dia ya kan, dan dia juga tidak bisa mempercayai siapapun juga. Oke? Hidupnya ini sudah tidak damai sekali. Nine of Wands, zodiak Sagittarius ya. Ten of Cups, bahkan keluarganya sendiri zodiak Pisces ya kan. Five of Swords, waduh. Oke, kelam sekali. Ini zodiak Aquarius. Queen of Swords, waduh. Oke. Galak ya yang nomor 3 ini ya. Oke, Queen of Swords ini zodiak Libra. Oke. Kita lihat saran pesannya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Terkait kartu Magic Circle atau Protection. Opal. Your children on earth and in heaven are happy
and well cared for by God, okay, and the angel. Oke. Maksudnya di sini ya, kalian ya tidak perlu khawatir ya, hidup kalian malah sebagai penggantinya kalian dikhianati, hidup kalian akan diberi kelimpahan oleh surga ya, akan diberi kenyamanan, kebahagiaan ya. Kalian tidak akan kekurangan di sini ya. Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya ya, turun untuk menjaga kalian saat itu. Oke, untuk melindungi kalian. Jadi kalian tidak perlu akan kehidupan kalian setelah dikhianati ya, oleh orang yang kalian dilingkan ini. Oke. Karena di sini ya, murni ada dosa yang sangat besar sekali. The Hierophant ya. Sesuatu yang berkaitan dengan agama. Dia bukan dosa itu, pengkhianatan yang dia lakukan bukan hanya kepada kalian saja, tapi ya kepada Tuhan juga. Saya merasakan dari kalian yang memilih kelompok yang ketiga ini ya, orang yang kalian dilingkan ya, yang pernah memiliki dosa yang mengkhianati kalian itu orang yang kayaknya agak sedikit gimana ya, ateis ya, orang yang kayaknya tidak begitu percaya akan keberadaan Tuhan. Oke? Maka saat itu pula ya, Tuhan pasti tidak akan melindunginya ya. Kemudian ada nine of wands ya. Hidupnya itu kayaknya selalu berhati-hati dimanapun dia berada ya. Selalu memproteksi dirinya, berusaha untuk defensif, melindungi dirinya kuat-kuat saat itu. Karena lihat sepasang kaki yang berpijak ya, simbol dari magic di sini ya, simbol dari ilmu-ilmu sihir atau simbol dari mantra di sini. Kayaknya hidupnya itu sudah terkutuk sekali ya. Maaf kata ya guys ya. Kayaknya hidupnya itu cakap kasarnya ya, sudah dilaknat ya oleh Tuhan ini ya. Yang nomor 3 ini ya. Hingga kemanapun tempat dia berpijak, tempat itu kayaknya tidak aman bagi diri dia. Ada saja masalah, musibah yang bisa muncul, ya kan? Kemanapun sepasang kakinya berpijak saat itu, dia mesti melindungi dirinya dengan sekuat tenaga. Nine of wands ya, memproteksi dirinya dan berhati-hati saat itu. Karena ya bisa jadi dia tertimpa. Maaf kata, sekali lagi hanya contoh ya, saya tidak mendoakan orang. Bisa jadi kayak kecelakaan, keserempet mobil, kena longsor kayak saat itu, ya kan? Kena banjir kayak saat itu, saat dia main-main ke sungai, tahu-taunya air sungai saat itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba naik pasang menghanyutkan dia saat itu, ya kan? Hidupnya itu tandanya orang kayak gini ya, hidupnya itu sudah kayaknya sudah dilaknat oleh Tuhan ya, sudah tidak disukain oleh Tuhan juga. Oke? Dan di sini ada kartu ten of cups ya. Bahkan ya, keluarganya sendiri di sini ya. Kalau orang ini telah memiliki rumah tangga ya, tapi kalau misalnya orang ini masih belum memiliki rumah tangga ya, bahkan keluarganya sendiri, saudaranya sendiri ya, kayaknya selalu ya berusaha ingin menghancurkan kehidupannya juga ya. Bahkan dia tidak dianggap ya oleh saudaranya sendiri juga ya. Bahkan saudaranya, orang tuanya sendiri kok kayaknya kesannya begitu membencinya tanpa mereka tahu apa penyebabnya, kok rasanya ingin sekali menghancurkan dia saja. Nah kayak gitulah hidupnya itu ya. 5 pedang ini juga pertanda ya, hidupnya juga akan kayaknya sangat terhina sekali ya. Terhina, tidak berguna, ya kan? Kemanapun dia berada, dia selalu disepelekan oleh orang, dianggap remeh, dianggap enteng oleh orang, ya kan? Ada kemungkinan juga kalau misalnya dia memiliki pacar atau dia telah berumah tangga ya, ada kemungkinan pacarnya ini memutuskan dia secara sepihak ya, yang tanpa tahu apa penyebabnya, tahu-taunya diceraikan secara mendadak gitu, hingga dirinya itu bingung ya kan, hingga dirinya bingung, loh kenapa saya diceraikan, kenapa saya diputusin begitu saja. Nah pacarnya atau suami ataupun istrinya juga tidak tahu kenapa mereka berbuat kayak demikian, karena itu adalah siklus dosa ya.
Ibaratnya melalui mereka Tuhan membuat dia membayar. Oke? Diputuskan oleh semua pihak, bahkan diputuskan ya, hubungannya di dalam keluarga, bahkan keluarganya sendiri, sanak saudaranya sendiri kayaknya sudah enggan untuk mengakuinya saat itu. Oke? Dan saya tidak tahu entah dosa apa yang pernah dia perbuat pada kalian kok sampai yang menimpanya ini kok kayaknya bisa se-ekstrim ini, bisa seburuk ini. Oke? Itu saya tidak tahu ya. Hanya kalian yang tahu saja ya. Oke, makanya di sini ya, Opal yang menjadi saran pesan dan nasihat untuk kalian. Your children on earth and in heaven ya, are happy and well cared for by God. Oke, maksudnya diri kalian ini ya, hidup kalian ini akan baik-baik saja dijaga oleh Tuhan. Hidup kalian ini akan penuh dengan kelimpahan. Tuhan akan menurunkan ya segala kelimpahan ya, segala rezeki ke dalam hidup kalian ini melalui malaikat-malaikat utusannya saat itu. Karena kalian ini yang memilih yang kelompok yang ketiga ini mungkin orang yang religius, orang yang soleh ataupun soleha, yang spiritual, yang suka mendekatkan diri pada agama, dan Tuhan juga maha tahu akan hal itu. Makanya Tuhan menjaga kalian sebaik mungkin ya, menjaga kalian luar dalam ya, tubuh raga kalian dijaga untuk terhindar dari bencana ya kan, batin kalian juga dijaga ya, supaya merasa tenang ya saat itu ya. Dan dari segi materi kalian juga akan kelimpahan karena diberikan oleh Tuhan ya kan. Jadi kalian tidak perlu takut ya pada orang kayak gini. Lepaskan saja, ikhlaskan saja apa yang dia pernah perbuat pada diri kalian. Oke? Karena saat kalian melepaskan, maka saat itu ya, kalian hanya membuka tangan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menurunkan segala kelimpahan ya, segala mujizat ya, segala rezeki ke tangan kalian. Oke? Karena Tuhan tahu kalian berada di pihak yang tidak bersalah, dan orang ini sudah banyak melakukan dosa, dan mau tidak mau dosa ini yang mesti dipikul oleh Tuhan ya, melalui alam ya, kebanyakan melalui alam ya. Tuhan kayaknya membuat dia membayar dosa-dosanya itu ya, seperti kecelakaan kayak maut kayak nah ini kan serem ya, kayaknya ya guys ya. Tapi apa boleh buat ya, karena ini yang terbaca oleh intuisi saya. Nah itu yang kayaknya bisa saya katakan kepada kalian ya. Queen of Swords juga ya, takutnya ya dia bisa bertemu dengan orang yang berusaha untuk mencelakainya, atau bertemu dengan kayak kemanapun dia pergi, kayak misalnya dirampok lah, keselamatan nyawanya itu terancam juga ya kan. Queen of Swords ya, dicelakain oleh orang, ditabrak orang saat itu dengan mobil ya kan, atau ya maaf kata ya, contoh saja ya, diracunin orang. Nah itu juga bisa juga ya kan. Kalau udah alam ya, Tuhan melalui alam untuk menghukum seseorang itu ya, itu caranya kayaknya sangat sadis sekali ya. Tapi apa boleh buat ya, ini adalah pembayaran dosa, bukan sekedar karma lagi, tapi udah dosa saat itu. Oke? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang ketiga. Berhubung ini readingan general ya, jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail, lebih akurat, dan lebih jelas, kalian dipersilakan untuk melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik ya, segala aturan, ketentuan, dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Mesti maklum ya. Meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Semuanya tergantung kayak gimana gerak cepat kalian di dalam mencharter dan membooking saya saat ini. Oke? So ditunggu gerak cepat kalian, dan jangan ditunda-tunda lagi ya guys. Mulai dari saat ini. Oke?
Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga video readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian semua ya. Bukan permasalahan resonate atau tidaknya readingan saya ini ya, tapi hal-hal positif yang bisa kalian ambil ya untuk memperingatkan kalian apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari saat itu. Oke. Nah, bagi kalian kalau sekali lagi kalau merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu-membantu di sini ya guys ya. Dan bagi kalian yang sekiranya ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, ketentuan, dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya guys ya. Karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu ya. Maka itu ya, gerak cepat kalian sangat ditentukan. Dan jangan buang-buang waktu lagi untuk mencharter dan membooking saya agar saya bisa mengatur waktu untuk kalian. Oke? Diperhatikan baik-baik ya guys ya. Dan akhir kata saya ingin pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa banyak berdoa ya guys ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Amin. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain ya. Dan sekarang saya pamit undur diri dulu, tutup dulu readingan saya ini ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.